Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Memahami Hal-hal Dasar Agama. Perkenalkan, nama saya Alivia Fitri dengan NIM 112108100000119. Sebagai moderator, Nama saya Alan Subagio dengan NIM 1121 0810 000048. Nama saya Risnaldi dengan NIM 1121 081 0000003. Nama saya Pena Nazira Misbah dengan NIM 112108100010. penjelasan pertama ada pengertian agama. Tidak ada satupun definisi agama yang dapat diartikan secara umum. Para filosof, sosiolog, psikolog, dan teolog telah merumuskan definisi tentang agama menurut caranya masing-masing. Tidak adanya definisi agama yang dapat diterima secara umum itu. Antara lain dikarenakan memberikan definisi atau pengertian agama itu merupakan hal yang cukup sulit. Sebagaimana dijelaskan Mufti Ali dalam ceramahnya yang berjudul Agama, Universitas dan Pembangunan di IKIP Bandung pada tanggal 4 Desember 1971. Paling sedikit ada 3 alasan untuk hal ini. Pertama, karena pengalaman agama itu adalah soal batin dan subjektif, juga sangat individualistis. Alasan kedua ialah bahwa barangkali tidak ada orang yang berbicara begitu bersemangat dan emosional lebih daripada membicarakan agama. Maka, dalam membahas tentang arti agama selalu ada emosi yang kuat sekali hingga sulit memberikan arti agama itu. Alasan ketiga ialah bahwa konsepsi tentang agama akan dipengaruhi oleh tujuan orang yang memberikan pengertian agama itu. Ditinjau dari bahasa Sanskrit, kata agama dapat diartikan dari susunannya, yaitu a artinya tidak dan gama artinya pergi. Jadi, tidak pergi. Artinya tetap di tempat, diwarisi turun-menurun. Dalam istilah Fakhruddin Al-Khairi, agama diartikan dengan a berarti tidak, gama berarti kocar-kacir atau berantakan. Ini artinya tidak berantakan, tidak kocar-kacir. Ada juga yang mengartikan agama itu teks atau kitab suci. Jika barusan telah dijelaskan pengertian agama menurut secara etimologis, selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah pengertian agama secara terminologis. Menurut Harun Nasution, beliau memberikan beberapa definisi tentang agama, yaitu yang pertama, agama merupakan pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang harus dipatuhi oleh manusia itu sendiri. Yang kedua, agama merupakan pengakuan terhadap adanya kekuatan gaib yang menguasai manusia. Yang ketiga, agama dapat mengikat diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada suatu sumber yang berada di luar manusia dan yang mempengaruhi perbuatan manusia. Yang keempat, agama merupakan suatu sistem tingkah laku yang berasal dari kekuatan gaib. Yang kelima, agama merupakan kepercayaan kepada suatu kekuatan gaib yang menimbulkan cara hidup tertentu. Yang keenam, agama merupakan pengakuan terhadap adanya kewajiban-kewajiban yang diyakini bersumber dari suatu kekuatan gaib. Yang ketujuh, agama merupakan pemujaan terhadap kekuatan gaib yang timbul dari perasaan lemah dan perasaan takut terhadap kekuatan misterius yang terdapat pada alam sekitar manusia. Yang terakhir, agama merupakan ajaran-ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui seorang rasul. Jikalau tadi sudah dibahas mengenai definisi agama, sekarang saya akan membahas mengenai asal-usul agama. Menurut kajian arkeologi, agama tertua muncul 70.000 tahun yang lalu di Afrika Selatan. Terus dibandingkan dengan umur bumi 4,5 miliar tahun dan umur spesies Homo sapiens 300.000 tahun. Agama adalah suatu fenomenon yang masih sangat muda belia. Hal ini berarti bahwa selama 230.000 tahun, Homo sapiens hidup tanpa menganut agama apapun. Selanjutnya, membahas mengenai macam-macam agama. Agama dapat dibagi menjadi 2 berdasarkan sumbernya, yaitu agama dari langit atau agama samawi yang bersumber dari wahyu, dan agama ardi yang tidak berdasarkan wahyu, disebut dengan agama bumi.
agama bumi ini sering penuh kontroversi dan sulit disebut sebagai agama. Biasanya hanya disebut sebagai sekte, ajaran, atau aliran kepercayaan. Agama Samawi adalah agama yang diturunkan berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril dan disampaikan oleh nabi atau rasul yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disebarkan kepada umat manusia. Ciri-ciri dari agama Samawi yaitu agama ini memiliki kitab suci yang otentik atau ajarannya bertahan atau asli dari Tuhan. Mempunyai nabi dan rasul yang bertugas menyampaikan dan menjelaskan lebih lanjut dari wahyu yang diterima. Agama Samawi ini dapat dipastikan kelahirannya. Selanjutnya, ajarannya serba tetap dan kebenarannya adalah universal, yaitu berlaku bagi setiap manusia sepanjang masa dan keadaan. Contoh dari agama Samawi ini yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Selanjutnya, agama Ardi. Agama Ardi agama yang berkembang berdasarkan budaya, daerah, pemikiran seseorang yang kemudian diterima secara global, serta tidak memiliki kitab suci dan bukan berlandaskan dari wahyu. Ciri-ciri dari agama Ardi yaitu agama ini diciptakan oleh tokoh agama, tidak memiliki kitab suci, tidak memiliki nabi sebagai penjelas agama Ardi itu sendiri, berasal dari daerah kepercayaan masyarakat, ajarannya dapat berubah-ubah sesuai dengan perubahan akal pikiran penganutnya, konsep ketuhanannya, dan dinamisme atau animisme. Contoh dari agama Ardi ini yaitu Hindu, Buddha, dan Konghucu. Unsur-unsur pokok agama, yang pertama unsur akidah sebagai fundamen dan penentu arah, yang kedua unsur ibadah, ibadah khusus seperti sholat, puasa, zakat, dan haji, dan ibadah umum, aktivitas yang dilakukan dengan ikhlas dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, unsur akhlak, mencontoh Nabi yang menjadi suri teladan akhlak mulia. Keempat, unsur ukhuwah, persaudaraan yang diikat oleh akidah Islam. Kelima, unsur ekonomi, sebagai kelengkapan dan pendukung dalam kehidupan. Keenam, unsur jihad, tidak hanya identik dengan perang, tetapi menggunakan potensi yang dimiliki baik diri, ilmu maupun harta untuk agama. Ketujuh, unsur persatuan, demi melahirkan kekuatan yang kokoh. Tujuan agama, yang pertama untuk membimbing manusia dalam menjalani kehidupannya dengan cara lebih baik melalui pengajaran dan aturan. Yang kedua, untuk menyampaikan firman Tuhan kepada umat beragama berupa ajaran-ajaran kebaikan dan aturan berperilaku bagi manusia. Yang ketiga, untuk membimbing manusia menjadi individu yang berakal baik dan dapat menemukan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Keempat, untuk membuka jalan bagi manusia yang ingin bertemu dengan penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa ketika mati kelak. Fungsi agama. Yang pertama, agama memberikan kedamaian mental. Kedua, agama menanamkan kebajikan-kebajikan sosial. Ketiga, agama meningkatkan solidaritas sosial. Keempat, agama adalah agen sosialisasi dan kontrol sosial. Kelima, agama meningkatkan kesejahteraan. Keenam, agama berfungsi memperkuat rasa percaya diri. Ketujuh, agama berfungsi sebagai media yang edukatif. Selanjutnya, kesimpulan akan saya bacakan. Agama adalah persoalan keyakinan yang dipercaya mampu membawa kemaslahatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Masalah yang berhubungan dengan agama terkadang menimbulkan konflik antar pemeluk agama, apalagi jika agama dibandingkan dengan agama lainnya, dan jika berkaitan dengan masalah keyakinan. Karena beragama sudah menjadi darah daging dalam jiwa dan raga yang melekat erat dalam kehidupannya. Agama dan aliran kepercayaan merupakan bagian dari sendi-sendi masyarakat dan diakomodir dalam sila pertama Pancasila. Nilai-nilai spiritual yang hidup dalam kerohanian bangsa Indonesia oleh para pendiri negara yang terdiri dari berbagai golongan mengakomodasi falsafah hidup, ajaran agama, paradigma rakyat Indonesia yang beragam kala tersebut ke dalam aturan yang melindungi kemerdekaan bertuhan, beribadah, sesuai agama dan kepercayaan, yaitu pada pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan nilai-nilai ketuhanan yang dikristalkan dalam norma hukum dasar atau konstitusi negara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Banyak kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.